Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencari paper atau referensi dari database Scopus. Nah, untuk membuka database Scopus, Bapak Ibu silakan buka scopus.com. Kemudian di website Scopus ini kita bisa mencari beberapa tipe ya. Contohnya kita bisa mencari dokumen, kemudian autor, kemudian organisasi, dan yang terbaru kita bisa menggunakan Scopus AI untuk mencari referensi. Nah, dalam mencari eh, paper atau referensi di Scopus ini kita bisa menggunakan banyak cara pencarian atau research atau search field ya, salah satunya di sini menggunakan pencarian pada title, judul ya, abstrak, keyword, atau kita bisa langsung mencari autornya, kemudian bisa juga mencari afiliasinya dan lain sebagainya. Nah, namun yang paling umum kita gunakan untuk mencari itu mungkin di title, abstrak, dan keyword ya. Kemudian ada tips khusus dalam mencari eh, dokumen di Scopus. Kita- Jika kita ingin membuka tips tersebut, kita bisa mengklik search tips di sini. Asal kita ingin tips untuk mencari dokumen, kita bisa menggunakan beberapa eh, bantuan. Salah satunya menggunakan Boolean operator. Ya. Boolean operator itu seperti kata or, and not, dan lain sebagainya. Tahu bisa juga kalau kita ingin mencari eh, exact phrase atau kata yang serupa, yang percis dengan apa yang ingin kita cari, kita bisa menggunakan contohnya titik dua. Nah, ini merupakan salah satu Boolean operator. Kalau di Google Scholar kan kita bisa menggunakan advanced search ya. Nah, kemudian selain itu kita bisa menggunakan spesial karakter seperti alpha. Nah, ini digunakan misalnya untuk mencari eh, kata yang menggunakan simbol. Nah, dan bisa menggunakan tips-tips yang lain. Kembali ke Scopus Search tadi. Nah, di sini kita bisa memasukkan misalnya saya ingin mencari leaching nikel laterite menggunakan atmospheric leaching misalnya. Nah, kita tulis dulu saja nickel laterite nickel laterite leaching using atmospheric leaching AL ya misalnya. Nah, dari hasil pencarian ini kita bisa menggunakan search langsung atau kita bisa menambahkan Boolean operator. Misalnya kita ingin mencari kata yang persis dengan nikel misalnya. Nah, nikel ini harus kita beri kutip, tanda kutip ya. Kemudian kita berikan Boolean operator lain setelah nikel ini, misal N, untuk mendapatkan data pencarian nikel laterite misalnya, nikel and laterite. Nah, jika kita ingin membuat laterite ini juga menjadi exafresh, kita juga bisa menambahkan titik dua di laterite tersebut. Kemudian kita tambahkan lagi and leaching misalnya, nikel laterite leaching atau nah leaching ini kan ada kata lainnya ya. Nah, kata lainnya itu bisa kita masukkan misalnya menggunakan Boolean operator or, misalnya extraction. Hmm. Kemudian tambahkan n lagi using. Nah, using mungkin kita tidak perlu tambahkan Boolean operator atmospheric leaching. Atmospheric leaching ini kita tambahkan Boolean operator supaya yang keluar hasil pencariannya itu sama persis dengan apa yang kita inginkan. Nah, selain itu kita bisa juga menambahkan search field di sini. Semisal kita ingin mencari hanya di
conference paper atau pada author tertentu, kita bisa menambahkan uh, research field di sini. Nah, untuk menghapus kita klik delete, mencari, kita klik search. Nah, di sini akan muncul beberapa dokumen yang sesuai dengan hasil pencarian kita. Untuk memilih dokumen yang paling relevan, mungkin kita sort atau filter dia dengan yang paling relevan. Nah, di sini akan muncul paper yang paling relevan, misalnya ini atmospheric acid etching dari Pergonius nickel laterite. Nah, kemudian di bawahnya juga merupakan artikel yang berkaitan dengan leaching nickel laterite menggunakan atmosferik. Nah, di sebelah kiri kita bisa memfilter eh, hasil pencarian ini. Misalnya saya ingin dari 2015 hingga 2025. Kan kita bisa memfilter sekarang kalau kita lihat dari 154 dokumen pertama yang kita berhasil cari, sekarang sudah menjadi 85 dokumen. Kemudian kita juga bisa memfilter misalnya hanya ingin artikel saja yang dari conference dan book atau review itu kita tidak inginkan. Kita bisa klik artikel, kemudian klik limit to. Nah, limit to, kemudian di sini hanya tersisa 57 dokumen saja. Nah, untuk kemudian mengekspor referensi ke Mendeley atau CSV dari hasil pencarian kita di Scopus, kita bisa pilih dulu semua hasil pencarian yang kita eh, dapatkan, kemudian kita klik export, kita bisa menggunakan report di sini untuk supaya bisa kita ekspor ke Mendeley. Nah, di sini kita bisa pilih apa saja yang ingin kita ekspor. Misalnya di sini citation information dicentang semua, termasuk doi, author, title, tahun, dan lain sebagainya. Selain itu, mungkin saya ingin mencentang abstrak dan keyword. Export. Kemudian setelah diekspor nanti akan terdownload uh, file.ris dari hasil pencarian Scopus kita. Nah, untuk mengekspor ini ke CSV nah, atau comma separated file yang ada yang bisa kita buka menggunakan Excel, kita bisa klik export, kemudian pilih CSV, kemudian kita pilih mana saja item atau metadata yang ingin kita eh, ekspor. Nah, ini kita pilih abstract keyword, kemudian ini saya tidak perlu, source title tidak perlu, column issue mungkin yang tidak perlu. Misal saya ingin membuat literatur table ya. Jadi yang saya butuhkan itu hanya nama autornya, title dari jurnalnya, title dari papernya, kemudian tahun, kemudian citation tidak perlu, doi, ya, kemudian abstraknya, kemudian klik export. Nah, setelah kita ekspor, kita bisa membuka dokumen yang kita ekspor tadi menggunakan Excel ya karena formatnya CSV. Nah, di sini kita bisa melakukan perbandingan ya. Melakukan perbandingan dari hasil yang kita cari tadi. Ini adalah author, ini mungkin kita tidak perlu author ID kita hapus saja. Kemudian ini mungkin bisa kita perbaiki tampilannya. Ya, dan ini mungkin kita offsetnya agak diperbesar. Ya, jadi dari hasil pencarian tadi kita bisa membandingkan, oh ternyata dari abstrak eh, artikel ini misalnya, ya, kinetic study ini, dari abstrak ini kita bisa membuat literatur review table ya, karena di abstrak itu terdapat eh, apa terdapat metode, kemudian terdapat findings yang ditemukan pada paper tersebut, kemudian conclusionnya bagaimana. Nah, jadi ekspor ke CSV ini sangat membantu kita dalam membuat literatur table. Ya, mungkin itu
untuk pencarian pada database Scopus. Saya harap bisa berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.